Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam rangkaian mata kuliah gambar teknik yang minggu ini kita masuk dalam pembahasan gambar site plan dan layout plan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan mengutip salah satu quotes dari salah seorang arsitek. Drawing is the representation of form, the graphic expression of a visual experience. Jadi gambar merupakan representasi dari bentuk dan ekspresi grafis dari pengalaman visual. Jadi sebagai arsitek, belajar sebagai arsitek itu tidak lepas dari mentransformasikan apa yang dilihat dari lingkungan sekitarnya yang dialami oleh si arsitek tersebut ke dalam sebuah gambar. Jadi termasuk dalam belajar menggambar site plan dan layout plan tidak lepas dari apa yang kita lihat di sekitar kita. Termasuk dari gambar satu ini. Siapa yang tidak tahu dengan Google Map? Pasti saya kira semua pernah melihat Google Map, menelusuri Google Map, kemudian mencari sesuatu di Google Map, mencari lokasi yang bisa kita telusuri dari Google Map. Dari melihat Google Map ini, kita bisa memperbesar gambar ini lebih detail seperti ini, mencoba memperhatikan dari gambar yang diperbesar ini, setelah kita zoom gitu ya, kita bisa melihat bahwa ada beberapa bagian penting dari sebuah lokasi yang kita zoom dari Google Map. Misalnya kalau dari contoh gambar ini, foto ini, kita bisa melihat tampak atas dari atap sebuah bangunan. Kemudian lingkungan di sekitar bangunan tersebut, jalan di sekitarnya, kemudian tetangga di sebelah kiri dan kanan bangunan ini, jalan di depannya, tetangga di belakangnya, kemudian beberapa bagian seperti tanaman, ya, rumput, pohon, semak-semak, kemudian bisa jadi lebih detail lagi ada terlihat lampu jalan, mungkin trotoar, dan hal-hal kecil yang lain yang bisa kita perhatikan dari ketika kita men-zoom atau memperbesar gambar dari Google Map. Nah, sebenarnya ini adalah dasar pemahaman ketika kita membuat gambar site plan dan layout plan. Jadi ketika kita mulai menggambar site plan dan layout plan, coba pahami apa yang bisa kita lihat dari foto ini. Nah, sekarang kita masuk pada definisi gambar site plan itu sendiri. Jadi gambar site plan adalah gambar yang memperlihatkan tampak atas dari bangunan sekaligus menunjukkan lingkungan sekitar bangunan tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ketika kita men-zoom foto dari Google Map, kita bisa melihat aspek-aspek pendukung lingkungan sekitar bangunan yang tergambar. Kemudian kita masuk pada definisi gambar layout plan. Jadi sebenarnya yang membedakan dengan gambar site plan, gambar layout plan ini lebih pada penggambaran potongan tampak atas bangunan yang kesamaannya adalah sekaligus memperlihatkan lingkungan sekitar bangunan yang terpotong tersebut. Jadi ada kesamaan. Jadi dari penggambaran lingkungannya yang membedakan adalah di sini objek bangunan yang tergambar adalah potongan tampak atasnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa antara gambar layout plan dan Dena itu juga ada kesamaan dan perbedaannya. Jadi perbedaan dasar yang pernah kalian pelajari beberapa minggu yang lalu terkait dengan gambar Dena adalah yang pertama, gambar denah itu apa sih? Gambar denah itu adalah potongan tampak atas dari satu objek bangunan
70 cm sampai 1 meter dari permukaan tanah. Yang kalau dilihat dari definisi itu, kita bisa lihat apa saja di dalam gambar denah. Yang pertama, ruang di dalam bangunan yang terpotong. Jadi kita bisa melihat susunan ruangnya, penzoningan ruangnya itu ada apa saja di dalamnya. Kemudian yang kedua, bagian terpenting dari gambar denah yang harus terlihat adalah notasi dari bagian-bagian yang terpotong tadi. Misalnya notasi dinding yang terpotong, notasi pintu dan jendela yang terpotong. Kemudian notasi lantai, kita bisa melihat material lantai apa yang digunakan, ukuran lantainya berapa. Itu bisa terlihat dari gambar denah. Kemudian apalagi pel dan ketinggian lantai. Jadi ketinggian ada naik 10 cm kah atau turun 5 cm kah, itu harus tertulis dan terlihat di dalam gambar denah. Selain itu juga di dalam gambar denah akan terlihat garis bentuk atapnya. Bisa dengan garis putus-putus atau dengan garis tipis. Kemudian garis pengarah potongan. Nah, dari sini kita bisa melihat unsur penting dari gambar denah yang itu kita lanjutkan di gambar layout. Jadi di gambar layout itu menunjukkan tadi ya, tanpa potongan tanpa atas dari bangunan, dari bagian dalam ruang yang terpotong. Yang di situ otomatis notasi-notasi bagian yang terpotong itu akan terlihat seperti di dalam gambar denah. Kemudian yang kedua yang membedakan gambar layout dengan gambar denah adalah lingkungan sekitar bangunan itu juga ikut terlihat. Seperti kita lihat tadi foto di Google Map tadi. Jadi ada jalan lingkungan, ada material penutup tanah, ada vegetasi, tanaman atau tumbuhan ya, vegetasi itu. Kemudian ada legenda, legenda itu kode. Jadi bisa menggunakan angka atau huruf untuk memperjelas bagian-bagian yang kita gambar di dalam gambar layout. Kemudian yang terpenting lagi adalah arah utara. Jadi posisi arah utara di dalam gambar kita itu di sebelah mana. Jadi ini adalah perbedaan mendasar antara gambar layout plan dan gambar denah yang harus kalian ketahui sebelum kita lanjut. Oke, di dalam gambar site plan dan layout plan itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Ya, ini saya ambil dari buku Thomas J. Wang yang bukunya berjudul Gambar Denah dan Potongan. Di situ ada sedikit dibahas tentang bagaimana cara penggambaran gambar site plan. Termasuk di situ saya anggap di situ ada gambar layout juga ya karena hampir sama. Yang pertama adalah kualitas garis. Kemudian atap dan bayangan. Kemudian berikutnya ada vegetasi. Vegetasi ini istilah umumnya tanaman atau tumbuhan. Kemudian perkerasan, jalan dan parkir, kemudian air. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang yang pertama kualitas garis. Jadi yang pertama penggunaan garis ini sangat penting mempengaruhi kualitas gambar kalian. Jadi ketika kalian hanya menggunakan garis tipis saja sebagai pembentuk objek bangunan yang kalian gambar, ya, jadi penggunaan garis tipis ini saja akan memberi kesan tidak selesai pada gambar. Beda ketika kita memberi garis tebal seperti ini di bagian luar objek. Jadi ketika kita memberi garis tebal di bagian luar objek akan memberi kesan tegas dan selesai pada objek yang digambar. Kemudian penggunaan garis ganda tebal dan tebal tipis ini, jadi di bagian luar tebal, kemudian di bagian dalamnya lebih tipis, akan memberi batas yang jelas dan memberi tampilan bangunan yang lebih masif, lebih tegas. Berikutnya adalah yang perlu kalian perhatikan lagi untuk penggambaran site plan di sini ya, karena ini terkait dengan atap, adalah penggambaran atap itu sendiri dan bayangan. Jadi yang pertama
dari penggambaran atap. Jadi kalian harus mulai mempelajari dari referensi yang kalian punya, gitu ya, perbedaan jenis-jenis atap. Karena atap itu banyak sekali, apalagi atap tropis itu ada banyak sekali jenisnya. Harus bisa membedakan mana yang atap pelana, mana yang atap perisai. Dan cara penggambaran dari atasnya itu seperti apa. Itu harus bisa membedakan. Misalnya ini adalah contoh penggambaran atap perisai ketika dia digambarkan dari atas. Ini atap pelana dengan jurai, ya. Nah, di sini untuk memperjelas gambar tanpa atas atap dan memperlihatkan kualitas 3 dimensinya, kita harus memberi tekstur garis. Jadi diberi arsir garis lurus. Bisa menyesuaikan dengan arah atapnya, ya, arah bentuk atapnya. Kemudian pemberian tekstur garis pada gambar tanpa atas atap ini juga akan memberi kesan kedalaman dan memperjelas bentuk atapnya itu sebenarnya seperti apa, bisa terbaca dari arsir garis kalian. Kemudian berikutnya masih terkait dengan atap dan bayangan, harus dibedakan mana bagian atap yang terkena sinar matahari dan mana yang terkena bayangan. Jadi di sisi yang lain. Misalnya ini di contoh ini, bagian yang terkena sinar matahari akan diberi garis yang lebih renggang dibandingkan dengan bagian atau sisi belakangnya yang tidak terkena sinar matahari itu akan menggunakan tekstur atau notasi garis yang lebih rapat. Termasuk di situ kita harus menyesuaikan, ya, arah garis, tekstur garisnya dengan arah kemiringan serta material atapnya. Seperti ini. Kemudian berikutnya kita masih membahas tentang atap dan bayangan. Terkait dengan penggambaran atap tanpa atas atap untuk gambar side plan yang tidak bisa lepas dari pembahasan ini adalah penambahan gambar bayangan. Jadi dengan memberi gambar bayangan sebagai notasi pelengkap pada gambar side plan kalian, itu akan memberi kesan ketinggian. Bangunan itu seperti apa? Itu terlihat dari bayangannya. Misalnya bangunan yang 2 lantai dengan 1 lantai itu akan berbeda efek bayangannya, ya. Dan kedalamannya juga akan berbeda. Mana yang bangunan yang berada di bawah, mana yang di atas itu juga akan terlihat dari efek penggambaran bayangan. Sekali lagi di contoh-contoh ini penggambaran bayangan ada beberapa yang masih menggunakan blok hitam. Ini boleh, tapi dalam konteks kalian masih belajar di gambar teknik, penggambaran bayangan dengan blok hitam ini coba dihindari. Jadi gunakan garis-garis, arsir garis untuk menggambarkan bayangan. Karena selain juga yang pertama melatih kualitas garis kalian, yang kedua dengan menggunakan bayangan, menggunakan garis, ini tidak menutupi bagian bawah yang tergambar. Kalau menggunakan blok hitam akan tertutup semua bagian yang kalian gambar. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan dalam gambar side plan dan layout plan adalah vegetasi atau tumbuhan atau tanaman. Jadi di sini vegetasi merupakan notasi yang terpenting dalam gambar side plan dan layout plan. Jadi ketika kalian menggambarkan vegetasi dengan cara yang salah, itu akan merusak secara keseluruhan tampilan gambar kalian nanti. Karena dengan penambahan unsur vegetasi atau tanaman dalam gambar side plan dan layout plan kalian, itu akan menciptakan kualitas ruang yang lebih baik. Kemudian memberi batas ruang, ya, batas lahan kalian seberapa itu bisa terbentuk dari susunan vegetasi atau tanaman yang kalian gambarkan. Kemudian vegetasi juga bisa mengarahkan ruang, mengarahkan sirkulasi, dan menambah kualitas lingkungan dari objek yang kalian gambar.
Sekali lagi, menggambarkan notasi vegetasi yang baik itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan standar penggambaran vegetasi di arsitektur. Jadi harus cari referensi sebanyak-banyaknya. Cara menggambar vegetasi di arsitektur itu seperti apa? Karena berbeda ya ketika kalian dulu sekolah mulai dari SD mungkin, di SMP atau SMA, bebas aja gitu kalian menggambarkan pohon seperti apa. Tapi ketika kalian sudah kuliah di arsitektur, semua ada standarnya, semua ada aturannya, semua ada kaidahnya, termasuk menggambar vegetasi. Jadi dengan menggambarkan vegetasi yang sesuai dengan kaidah gambar arsitektural, itu akan memperkuat kualitas gambar setan kalian atau layout plan kalian. Termasuk juga di situ gambar demo. Jadi cari referensi sebanyak-banyaknya, pesan saya, bisa dari buku, bisa dari sumber yang lain, karena banyak sumber sekarang kalian bisa cari dimanapun. Kemudian di dalam penggambaran vegetasi ini ada 3 jenis, ada pohon, perdu, dan penutup tanah. Jadi untuk penggambaran pohon di sini ada beberapa cara, ya. Jadi tanpa atas pohon, maksudnya di sini. Misalnya bisa menggunakan garis lingkaran saja, kemudian ada titik batang di tengah. Bisa lingkaran, kemudian dibentuk dengan garis lengkung untuk menggambarkan bentuk lajuk pohonnya. Atau bisa ditambahkan dengan cabang dan rantingnya, seperti ini. Atau bisa juga ditutup dengan tekstur notasi. Bisa titik-titik, bisa dengan garis lekuk-lekuk seperti ini. Atau bisa dengan lingkaran kecil-kecil yang menggambarkan penutup atau bagian atas tajuk pohonnya. Ini juga akan memperkuat kualitas gambar kalian. Berikutnya adalah vegetasi yang jenisnya perdu, jadi tanaman pendek gitu ya, yang dia biasanya berkelompok, misalnya teh-tehan, yang tentunya berbeda dengan cara penggambaran pohon tadi. Jadi dia karena berkelompok, kita bisa menggabungkan beberapa jenis perdu di sini contohnya berkelompok dan bisa membuat dengan hanya lingkaran dengan titik di tengah, bisa dengan ditambah garis lekuk-lekuk untuk memperlihatkan bentuk tajuknya atau bisa ditambahkan arsir. Kemudian berikutnya adalah penutup tanah. Penutup tanah ini bisa rumput, bisa tanah itu sendiri, bisa pasir yang notasinya bisa bermacam-macam. Kalian bisa menggunakan titik, bisa menggunakan garis lengkung yang berbaris seperti ini. Kemudian bisa dengan garis tegak pendek-pendek, bisa dengan garis miring pendek-pendek. Yang tentunya ini juga ada kaidahnya ya, ada prinsip-prinsip yang bisa kalian lihat dari referensi bahwa penggambaran notasi penutup tanah ini tidak lepas dari pemahaman kualitas garis kalian yang sudah kalian pelajari di tugas-tugas sebelumnya. Jadi misalnya kerapatan garis, tekanan garisnya, kemudian tidak boleh terlalu renggang jarak antar garisnya dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip itu harus tetap digunakan. Berikutnya adalah perkerasan ya. Apa itu perkerasan? Perkerasan adalah pengolahan material sebagai penutup tanah yang di situ ada beberapa material yang bermacam-macam, bisa batu bata, bisa beton yang berpola, bisa batu bercorak, bisa batu lempeng, batu kali lempeng dan lain sebagainya yang perkerasan ini fungsinya untuk pejalan kaki, misalnya jalan setapak, trotoar, carport yang biasa menggunakan material-material ini. Dan kalian bisa lihat macamnya sangat banyak dan sangat kaya. Kalian bisa cari referensi dan tetap menggunakan prinsip-prinsip penggambaran garis kemarin. Ya, jadi kualitas garisnya harus tetap dijaga. Nah, ini contoh bagaimana aplikasi
penggambaran penutup tanah dengan menggunakan garis lengkung miring tadi, kemudian penggunaan notasi batu tempel gitu atau beton berpola untuk perkerasannya. Kemudian pohon-pohon ada yang hanya dengan lingkaran dengan titik atau dengan batang dan cabangnya untuk menggambarkan pohon vegetasi dan perdu. Atau seperti ini juga ada batu tempel, kemudian ada beton seperti ini. Nah, ini contoh dari aplikasi bagaimana kita menggunakan notasi-notasi yang sudah dipelajari sebelumnya ke dalam gambar site plan dan layout plan ini. Berikutnya adalah elemen berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penggambaran jalan dan parkir. Karena jalan itu tidak bisa lepas dari penggambaran lingkungan sekitar objek yang kita gambar. Dengan menggambarkan jalan dan parkir ya, kalau parkir nanti akan dibahas tidak sekarang, karena ada terkait dengan mata kuliah lain seperti di DAI 1, nanti akan kalian pelajari tentang parkir, kemudian DAI 2 dan seterusnya. Tapi di sini lebih ke penggambaran jalan lah, minimal kalian bisa tahu bahwa dengan menggambarkan jalan di sekitar objek yang kalian gambar ini akan melengkapi gambar site plan dan layout plan kalian. Karena dengan adanya jalan di sekitar objek yang kalian gambar, kita jadi tahu posisi objek yang tergambar itu di sebelah mana, ya. Dari posisi jalannya kita bisa tahu orientasi bangunannya, posisi bangunannya, apakah dia berada di tengah lahan yang lain, tetangga yang lain, atau berada di sudut, lahannya di sudut, berarti jalannya juga melingkupi lahan yang bersudut tadi dan lain sebagainya. Itu terlihat dari cara kita menggambarkan jalan lingkungan ini. Bisa dengan hanya satu garis, tapi lebih baik lagi ketika kita menggunakan garis double, tebal tipis untuk mempertegas posisi dan batas jalannya. Termasuk di situ kita juga harus memperhatikan apakah ada trotoar atau tidak di sekitar jalan lingkungan yang kita gambar. Kalau memang ada trotoar, berarti harus diperhatikan lagi lebar trotoarnya, posisi trotoarnya di sekitar jalan tersebut. Seperti itu. Kemudian elemen terakhir yang perlu diperhatikan, tapi saya kira ini masih wawasan awal gitu bagi kalian yang baru semester 1, bahwa kita juga harus tahu gitu loh bahwa di elemen gambar untuk site plan dan layout itu ada elemen air yang bagaimana sih cara menggambarkan elemen air di dalam gambar. Bisa yang termudah adalah hanya memberi batas, kemudian memberi label saja bahwa ini adalah kolam, ini adalah kolam renang, ini adalah kolam ikan, ini adalah selokan. Atau bisa memberi warna yang berbeda. Atau memberi notasi garis yang berbentuk gelombang-gelombang kecil yang menunjukkan bahwa itu adalah air yang mempunyai kedalaman atau gelombang. Seperti ini ya, di gambar ketiga dan keempat. Atau dengan membuat garis sesuai dengan lekukan arah gelombangnya. Misalnya ketika kita gambar garis pantai, ada garis batas pantai yang tebal, kemudian kita membuat garis tipis sesuai dengan arah garis pantainya, itu juga bisa memperlihatkan elemen air dari objek yang kita gambar. Berikutnya adalah contoh dari gambar layout plan. Jadi di sini, maaf ini saya contohnya gambar arsitektural ya, maksudnya ada finishing warna. Karena berbeda dengan apa yang nanti kalian hasilkan, bahwa yang nanti akan kalian gambar adalah hitam putih dengan teknik pensil. Tapi di sini akan saya perlihatkan secara prinsip saja bahwa layout plan itu adalah potongan dari bangunan, tampak atas dari bangunan
yang dilengkapi dengan lingkungan sekitarnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagian dalam bangunan, kemudian notasi bagian bangunan yang terpotong, kemudian jalan setapak di sekitar bangunan seperti ini, garis-garis kecil ini jalan setapak, kemudian jalan lingkungan di sekitar tapak yang tentunya secara lebar lebih lebar dari jalan setapak. Kemudian ada trotoar, ini juga harus ditunjukkan di dalam gambar layout plan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian elemen lain, vegetasi, ada pohon, kemudian ada perdu dan penutup tanah, ya, rumput atau tanah. Kemudian berikutnya adalah contoh gambar side plan. Jadi kita bisa lihat di gambar side plan ini kita bisa melihat tanpa atap dari objeknya atau bangunannya. Seperti ini. Kemudian kita bisa melihat adanya bayangan. Bayangan di sini, misalnya di gambar yang kiri nih, ada bayangan yang lebih lebar, ya, di bagian hitam bayangannya lebih lebar. Oh, berarti bangunannya lebih tinggi daripada sebelahnya, misalnya, atau daripada depannya. Seperti itu efek bayangan di gambar side plan yang memperlihatkan ketinggian dan kedalaman objek. Ini misalnya bangunan ini bayangannya lebih pendek daripada yang bawah, misalnya. Oh, berarti dia tinggi bangunannya lebih rendah daripada bangunan dengan bayangan yang lebih lebar. Kemudian ada arah utara, seperti ini arah utara. Kemudian elemen air di sini ditandai dengan warna yang berbeda. Kemudian ada legenda, ini maksudnya legenda tadi. Legenda adalah kode-kode yang menunjukkan bagian-bagian dari yang tergambar. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada tugas mingguan kalian. Jadi minggu ini kalian akan mengerjakan tugas gambar side plan dan layout plan. Jadi kalian membuat gambar side plan dan layout plan dari objek rumah tinggal yang kalian gambar sebelumnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian gambar side plan dan layout plan kalian itu buat dengan radius 30-50 meter dari posisi objek kalian sekarang dengan memperhatikan arah hadap dan posisi gambar denah sebelumnya. Jadi misalnya orientasi pintu masuk hanya dari depan, oh berarti posisi lahannya dia di tengah. Beda dengan yang ada dua pintu masuk dari dua sisi, itu berarti posisinya di sudut dan seterusnya. Kemudian skala ini bisa dibuat skala 1:100 atau 1:200 tergantung dari luasan objek yang kalian gambar. Seperti itu, saya kira penjelasan saya untuk materi minggu ini. Saya harap kalian tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya dari rumah dan mengikuti perkuliahan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.